Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba atharahu ila yaumil din. Wa sallama tasliman katsiran mazidan ila yaumil alamin. Ayyuhan nas, إن نعم الله عز وجل على عباده وعلى خلقه كثيرة لا تحصى ولا تعد. Alhamdulillah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah setelah mengucapkan tahmid dan tahlil, juga salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita tidak terhingga. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Allah Ta'ala berfirman, kalau seandainya kamu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu tidak dapat menghitungnya. وقال الله عز وجل يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia sekalian, ingatlah oleh kamu akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Adakah pencipta lain yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala? Lalu mengapa kalian semua menjadi orang-orang yang mendustainya? وقال الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمه إخوانا. Dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dahulu kalian saling bermusuh-musuhan dan kemudian Allah jadikan dengan nikmat tersebut, yaitu nikmat Islam, kalian bersaudara. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Dan dulu kalian sudah berada di ujung pintu api neraka, namun kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Nabi SAW bersabda, ada dua nikmat yang banyak dilupakan dan dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. وينبغي على المسلمين أن يعلموا أن رب العالمين الذي خلقهم وأمدهم وأعانهم وقواهم ورزقهم وأطعمهم هو سبحانه وتعالى مستحق لأن يشكر أو ويحمد ويعبد وحده لا شريك له. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rezeki kepadanya, yang telah memanjangkan umurnya dan memberikan semua fasilitas hidup kepadanya. Sudah sepatutnya kemudian diibadahi, dipuja dan dipuji, serta kemudian disyukuri atas nikmatnya. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيشكره عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها فأطعمه سبحانه وتعالى. وكان الجزاء من جنس العمل أن الإنسان يشكر نعمة الله عز وجل عليه. Maka di antara dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah meridhai orang-orang yang apabila Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kepadanya rezeki berupa makanan, kemudian dia bertahmid, dia mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, dan juga apabila diberikan minum kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فنحن إخواني في الله فقراء إلى الله لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله. Kita wahai jemaah sekalian adalah orang-orang yang fuqara, orang fakir, orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah adalah maha kaya lagi maha terpuji. يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain. Allah hilangkan kalian, kemudian Allah bentuk ciptaan yang baru, dan Allah maha mampu untuk melakukan hal tersebut. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن تسلب منه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. Rasulullah SAW sangat khawatir apabila nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kemudian dicabut daripadanya.
فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمك. Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya atau tercabutnya nikmat-nikmat-Mu, ومن تحول عافيته، dan daripada hilangnya kesehatan, afiat kesehatan kita, ومن فجاءة نقمه، dan dari datangnya tiba-tiba siksa-Mu. فإن الله عز وجل يسلب النعم من الأشخاص والأقوام إذا هم كفروا بهذه النعمة ولم يشكروه عليها. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat-nikmat itu kepada semua orang, setiap orang walaupun dia juga kufur. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah Ta'ala berfirman, kalau seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya nikmat itu akan Allah tambahkan. Dan sebaliknya apabila kalian kufur atau ingkar akan nikmat Allah, maka sungguh azab Allah sangat pedih. وقال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala mengazab atau menyiksa suatu kaum, suatu desa, dan sungguh azab Allah sangat pedih dan keras. فبدنك نعمة من الله. Dan di antara dan badan kita ini adalah nikmat dari Allah. وصحتك نعمة من الله. Kesehatan itu juga nikmat dari Allah. وعيناك ولسانك وشفتيك ورجليك ويديك نعمة من الله. Dua mata, bibir, telinga, kaki, tangan, semua adalah nikmat dari Allah. أولادك نعمة من الله. Anak-anak kita ini semua juga adalah nikmat dari Allah. مالك نعمة من الله. Harta kita semua dari Allah. كل ما تملك لله ومن الله وإلى الله. Semua yang kita miliki adalah milik Allah, dari Allah, dan akan dikembalikan kepada Allah. فليس لك ذلك في ذلك شيء فأنت مخول في ذلك. Dan kita tidak memiliki sedikit pun kuasa atas harta tersebut. قل إن صلاتي. Sesungguhnya salatku, قل إن صلاتي ونسكي dan ibadahku, ومحياي ومماتي hidup dan matiku لله رب العالمين hanyalah milik Allah SWT. لا شريك له. Tidak ada syarikat bagi. ولذلك أمرت وأنا من المسلمين. Dan untuk itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. فلا تحسب أخي في الله أن الله غافل عن النعم التي أنعمها عليك. Maka jangan kamu berprasangka atau berpandangan bahwasanya Allah lalai akan nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. هو سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذها منك بلمح البصر. Allah mampu untuk mengambil nikmat yang telah diberikannya dalam sekelebat mata. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kekufuran atau orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kalau Allah berkehendak, maka nikmat akan dicabut saat itu juga. فيجب على المسلمين أن يشكروا نعم الله عز وجل عليهم. Maka orang-orang muslim sudah sepatutnya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. فبالشكر تدوم النعم. Sungguh dengan Anda bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan bertambah. وبكفر النعم تذهب النعم. Dan dengan kekufuran, maka nikmat akan pergi. وانظروا إلى من قبلنا من الأمم السابقة. Lihatlah kepada orang-orang sebelum kita. أعطاهم الله المال والبنون والقوة والجاه والسلطان وأرسل إليهم رسلا. Allah kemudian memberikan kepada mereka harta, anak, keturunan, kerajaan, dan semua nikmat dunia, dan Allah kemudian mengutus kepada mereka para rasul. وأنزل إليهم كتبا. Dan Allah turunkan kepada mereka kitab-kitabnya. ولكنهم كفروا هذه النعمة. Tapi mereka mengingkari nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut. فأخذهم الله. Allah mengazab mereka. وعذبهم الله. Dan Allah mengazab mereka. ومأواهم جهنم وبئس المصير. Tempat mereka adalah neraka jahanam, sungguh seburuk-buruk tempat tinggal. قوم نوح وعاد وفرعون وثمود وهامان وقارون. Kaumnya Nuh, kaumnya Fir'aun, kaumnya Haman, kaumnya Hud, dan lain sebagainya. فكل أخذنا بذنبه. Semua Allah siksa karena dosa-dosa kekufuran mereka. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. Di antara mereka ada yang Allah kirimkan kepada mereka petir. ومنهم من أخذته الصيحة. Di antara mereka Allah turunkan kepada mereka suara yang menggelegar. ومنهم من خسفنا به الأرض. Di
Di antara mereka yang kami tenggelamkan ke dalam bumi, ومنهم من أغرقنا dan di antara mereka yang Allah tenggelamkan. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Dan Allah tidak zalim kepada mereka, tapi sungguh mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. فالله عز وجل لا يظلم أحدا. Allah tidak mungkin menzalimi seorang hamba. ولكنه إذا تعدى الإنسان على حدوده وعلى حقوقه وعلى توحيده ودينه يؤاخذه ويأخذه بذنبه. Tapi apabila kemudian manusia seorang hamba melampaui batas terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyelisih perintahnya, menentang perintahnya, maka Allah akan menyiksanya dengan dosa-dosa yang telah dia lakukan. فكيف نحافظ على النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا؟ Bagaimana kita bisa menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? المحافظة على النعم بفعل الطاعات. Menjaganya tentunya dengan melaksanakan berbagai ketaatan والقربات. dan juga kedekatan dengan Allah. واجتناب الذنوب والمعاصي والمحرمات. Meninggalkan berbagai keburukan, dosa dan juga perkara-perkara yang diharamkan. فإن النعمة Karena sesungguhnya nikmat tersebut ترزقك نعمة أخرى. Allah memberikan rezeki kepada kalian nikmat yang lain. وإن المعصية Apabila sedangkan maksiat تحرمك نعمة أخرى. mencegah kalian mendapatkan nikmat yang lain. قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi SAW bersabda, إن العبد sesungguhnya seorang hamba ليحرم الرزق dia akan tercegah dari mendapatkan rezeki بالذنب يصيبه. dengan dosa yang dia lakukan. أما من شكر Sedangkan apabila dia bersyukur وحمد الله عز وجل dan bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, فإن الله عز وجل يديم عليه النعم ويزيده من فضله. maka Allah akan memperpanjang nikmatnya dan akan ditambahkan dengan karunia yang lain. قال الله Allah Ta'ala berfirman, ولئن شكرتم لأزيدنكم. apabila kalian bersyukur atas nikmat, niscaya Allah tambah nikmatnya. إخواني وأخواتي علينا أن نحافظ على نعم الله عز وجل علينا قبل فوات الأوان قبل أن تسلب منا. Saudara-saudaraku, sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sebelum habis masa kita hidup, sebelum habis waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. فمالك ووقتك وجاهك وبدنك وأولادك وكل ما تملك من الله عز وجل فحافظ عليها بطاعة الله واشكر الله على ذلك. Harta, waktu, keluarga, dan semua yang Allah berikan nikmat kepada kita, maka jagalah itu semua dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. قبل أن يأتي يوم القيامة فتسأل على كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك. Sebelum datang hari kiamat dan ditanyakan semua yang telah Allah berikan dan diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah Allah berikan kepada kalian. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. Maka kemudian ditanyakan kepada mereka, berapa lama kalian tinggal di muka bumi? Oh, mungkin baru sehari atau dua hari. Maka tanyalah kepada mereka yang telah melampaui batas tersebut. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Sesungguhnya kehidupan kita ini tidak lama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira kalian itu akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sia-sia tanpa tujuan? Tentu di sana ada balasannya. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Nabi SAW bersabda, kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari hisab Allah sampai ditanya 4 perkara. عن عمره فيما أفنى. Usianya apa dia habiskan, وعن علمه ماذا عمل به. ilmunya untuk apa kemudian dia lakukan, untuk apa kemudian dia lakukan. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia infakkan, dia belanjakan. وعن شبابه فيما أفنى. Waktu mudanya dihabiskan untuk apa saja. وكل شيء تحاسب عليه يوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Maka semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak nanti pada hari kiamat Allah akan letakkan timbangan amalan dan sungguh tidak akan dizalimi satu orang pun.
إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dan sungguh sekecil apapun amal yang kita lakukan maka itu akan dihitung. Ya, dan sungguh semua perhitungan ada pada sisi Allah SWT. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Dan setiap segala sesuatu ya, kami menghitungnya dengan penghitungan yang sangat bagus, dengan sangat nyata. وكل ما تعمله في هذه الدنيا مكتوب وتجده من خير أو شر. Dan semua yang kita lakukan di dunia ini semua tercatat ya di sisi Allah Azza wa Jalla, yang baik maupun yang buruknya. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Dan siapa saja yang melakukan amal kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka dia akan melihat hasilnya. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dan siapa saja yang melakukan amalan-amalan yang jahat, amalan-amalan yang buruk atau kedurhakaan, maka dia pun akan melihat hasil apa yang dia lakukan. ثم نختم بهذه الآية. Dan kita turun ayat ini. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Wahai manusia sekalian, ingatlah kalian akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Adakah Tuhan lain yang menciptakan kamu, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh apa yang kamu kerjakan semua akan yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit, dan tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu mengapa kalian kemudian mendustakannya? إذن علمنا أن نعم الله عز وجل علينا ظاهرة وباطنة ولا تحصى ولا تعد، فيجب علينا شكرها وحمد الله عز وجل عليها. Maka nikmat Allah yang diberikan besok bulan Ramadan, maka masyarakat berduyun-duyun datang ke masjid. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tua, muda, anak-anak, orang dewasa, laki, wanita, perempuan, semuanya datang ke masjid. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan gas di pertama, gas di kedua, gas di ketiga, sampai gas di keempat. Karena kita nggak tahu di titik mana kemudian Allah menerima amal ibadah kita. Nah, pada malam hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, ya, yang ada di sini untuk memaksimalkan ibadah, terutama sedekah. Untuk apa Ustaz? Untuk operasional dakwah para dai yang dikirim ke daerah. Ini ada 2,3. Berarti masih kurang 700.000 lagi, Pak. Silakan, ada yang mau nutup nggak 700.000? Angkat tangan, Pak. Atau ada yang mau nambahin? Ibunya di belakang. Kalau ada 700.000, saya kasih sajadah. Monggo, Bu, mana panitia saya? Jazakumullah khairan, insyaallah. Tambah lagi 50.000, 2,4, 2.409.500. Ya, berarti masih kurang 600.000 lagi. Silakan. Ini sajadah, mana panitia? Tolong dikasih lihat sajadahnya di luar. Di luar sana coba lihat. Ibu-ibunya mungkin pada senang. Dilihat, oh dilihat ya, kelihatan sini. Kelihatan. Oke, ibu-ibu lihat, kasih lihat ke sana. Ini sejadahnya, kecil barangnya, tetapi manfaatnya luar biasa. Bukan hanya manfaatnya, tetapi nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla menjadi luar biasa. Berapa itu Ustaz? Ya saya nggak jualan, saya cuma ingin melelang. Ini dilelang menuntaskan angka sedekah yang kita terima di masjid ini, yaitu 3,4 juta kurang 600.000. Ya, yang punya 600.000 boleh menebus sejadah ini. Nanti kalau mati bilang sama ahli warisnya, nah nanti kalau saya mati, tolong ini sejadah jadikan bantal. Loh ngapa Pak? Ngapa Bu? Biar nanti Allah melihat saya pakai ini, jadi hujjah. Dulu saya bersedekah dengan uangnya, dibelikan ini, sekarang jadi untuk saya menggunakan kain kafan. Ya, ini akan berfungsi nggak? Berfungsi betul. Apalagi benar-benar uang Bapak Ibu itu nanti sampai ke tempat, sampai ke tujuan, menjadi jariah. Ya, membelikan tembok, membelikan semen beberapa sak. 600.000 itu lumayan itu, ya Pak ya. Bata dapat berapa? 600 biji lebih kurang ya, atau mungkin 1.000 dapat ya. Banyak itu. Jadi jangan dilihat, jangan meremehkan amal soleh yang kecil. Tapi kalau
Kalau itu diniatkan untuk sedekah di jalan Allah, maka nilainya menjadi lipat ganda. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah seperti satu biji, ya, fi kulli habbatin mi'atu habbah. Setiap satu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, jadi setiap satu biji melahirkan 7 bulir. Setiap 7 bulir ada 100 biji lagi yang lainnya. Jadi 1 kurang 1 jadi 700. Ya, kalau itu matematika kan 100.000 kurang 100.000 sama dengan 0. Ibu punya uang nih di dompet 500.000, suruh dikasih sedekahkan, hitungan matematika 500-nya habis. Tetapi hitungan Allah Azza wa Jalla, hitungan syariat 500.000 kurang 500.000 nggak jadinya 0, tetapi 500.000 dikali 700 berapa? Jadi 3 juta atau 35 juta. Itu kalau itu hitungan matematika. Karena ayat selanjutnya bunyinya apa? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Dia kehendaki. Allah mau kehendaki 700.000 kali, Allah kehendaki 1.100.000 kali, Allah kehendaki berjuta-juta kali. Itu kehendak Allah, apalagi di bulan Ramadan, Pak ya. Ini mumpung awal-awal, kita kan nggak tahu Pak ajal, Bu. Ya Bu ya. Ada ibu nggak di luar Pak? Ada nggak ibunya? Ada. Kita nggak tahu ajal kita itu apakah hari ini, apakah lusa, apakah sampai Lebaran. Ibu-ibu, bapak-bapak kadang-kadang mikir, uangnya persiapan Ustaz buat Lebaran, kayak yang sampai Lebaran aja gitu loh. Kayak ajarnya sampai Lebaran. Silakan deh, Masya Allah, barakallahu fikum. Tambah lagi, kurang 480.000, 380.000 maaf. Ya. Jadi kita kadang-kadang mempersiapkan untuk perkara dunia, kita tidak mempersiapkan untuk perkara akhirat. Ustaz saya punyanya cuma 20.000, nggak apa-apa. 20.000 udah dapat itu 20 batang, insya Allah. Dapat bisa beli keran juga gitu ya. Ya, jadi Masya Allah. Silakan. Nah, Masya Allah, tambah lagi, kurangnya 350.000. Ya, silakan. Wah ini nggak banyak loh ini. 3.400.000. Oh masih 550.000 maaf. 550.000 udah malam Pak. Ya, belum ngopi. Bu, adik-adik nih, adik-adik. Tolibat, ayo tolibat. Coba mas-mas panitia coba itu digeser kayak apa namanya? Kotak infaknya ke sana itu. Ya, daripada dibuat jajan ya kan, mendingan dibuat sedekah. Untuk malam ini aja lah. Jajan hari ini disedekahkan dulu buat dai-dai yang menjadi garda terdepan menyampaikan Islam, dakwah di tengah masyarakat yang terpencil, yang aksesnya luar biasa, Pak. Saya pernah mendatangi tempat-tempat itu, mesti naik motor trail setengah jam, ya, nggak usah berbicara barang dulu Pak, badan dibawa sampai udah syukur. Ya, naik motor karena akses mobil nggak ada. Ada yang ke satu wilayah harus pakai perahu, bukan perahu feri, perahu biasa, perahu nelayan, 5-6 jam terompang ambing, bahkan ada sampai 12 jam. Kalau Bapak pernah lihat bagaimana UAS Ustaz Abdul Somad KW yang dari Pekanbaru itu Pak, itu KW itu Pak, aslinya dari sini. Enggak, ini benar, ini ijazah dari beliau langsung. Beliau bilang, saya pernah sama beliau bermajlis 2016 sebelum beliau tenar. Ketika itu saya ngisi sama beliau ngisi tentang bab dunia Syam, beliau berbicara tentang Syiah ketika itu. Beliau bilang, hari ini kita kedatangan 2 Abdul Somad, kata beliau. Cuma yang dari Jakarta ini Ustaz Abdul Somad yang asli katanya. Kenapa? Nama beliau Abdul Somad. Ini kaidah Arabi ada sahih. Ada sahih Abdul Somad, ada asli. Ada kaidah Arabi. Sahih Abdul Somad. Ada kaidah nahwu sahih. Sahih. Jadi Abdul Somad itu adalah kaidah yang benar, sedangkan gunakan istilah Abdul Somad. Ada. Jadi Abdul Somad, dia mengatakan saya ini Abdul Somad, orang lokal, ya. Jadi saya ini KW, beliau ini aslinya katanya. Itu dari beliau sendiri, ya. Mudah-mudahan beliau masih ingat saat itu, ya. Jadi Abdul Somad, beliau suka datang ke pedalaman, Pak. Bapak mau melihat bagaimana video beliau naik perahu. Itu untuk satu wilayah ke wilayah lain itu naik perahu, ya. Terus Bapak bayangkan bagaimana mereka sampai ke sana. Kita kan nggak tahu sampai ke sana gimana. Itu butuh ongkos, ya kan? Banyak sekali bekal yang diperlukan untuk sampai ke tempat-tempat pelosok negeri tersebut.
Nah, dakwah atau kemudian untuk kemudian menjangkau tempat-tempat tersebut kan tidak semua orang harus sampai ke sana. Orang yang berdakwah dulu seperti Syekh Adil, seperti ustaz-ustaz yang ada di pondok ini, tidak semua menyampaikan bisa seperti mereka. Tidak semuanya menyampaikan retorika, ceramah, berbusa-busa, menyampaikan dakwah, tidak harus semua seperti itu. Masya Allah, jazakallahu khairan. Ya, jadi ada yang diutus, ada yang kemudian ngasih uangnya, ada yang dikirim kemudian ngasih beli tiketnya, ya. Ada yang nitip kemudian beli batu batanya, ada yang kemudian beli seragamnya, ada yang beli bensinnya, semua masuk dalam lingkaran kebaikan amal soleh. Jadi menyampaikan mungkin Ustadz Abdul Somad di pedalaman Papua sana atau di pedalaman Pekanbaru sana yang menyampaikan. Tetapi karena uang kita yang 100.000, 500.000, 1 juta tadi itu, maka itu menjadi jariah dia ikut. Bahkan dalam satu peran saking lingkaran kebaikan itu tidak terputus, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya saat ini kita di medan perang, ya, di tempat di desa kita di Madinah itu ada orang-orang yang nggak ikut berperang tapi pahalanya sampai kepada mereka. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan bekal agar kita bisa sampai ke medan perang. Begitu juga para dai tidak akan sampai ke tempat-tempat tujuan mendakwahkan manusia kalau tidak ada bantuan dari umatnya, ya, dari kaum muslimin yang lain. Maka perlu kemudian kita mengeluarkan harta kita untuk kemudian menyampaikan dakwah dan menitipkan kepada para dai yang dikirim ke daerah. Sebentar, saya hitung dulu, ini Masya Allah udah banyak sekali ya. Saya hitung, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 ya kan? Ini kan 2,3, 1 ya, saya ulang ya, 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Masya Allah. Udah dapat sejadahnya belum ini? Belum. Dapat itu aja di dek. Dapat hadiah. Diputus itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 setengah. Jadi total 3 juta 800, Pak. Kurang 200 ini, Pak. Ya, oke. Ya, Bapak 200, Pak ya. Tapi santriwati lagi ambil duit ini, Pak. Katanya tunggu dulu katanya. Enggak apa-apa, Bapak 200 tetap nanti ditransfer, Pak. Itu tadi Bapak dapat itu kan nomor rekening, Pak ya. Nah, itu enggak apa-apa. Nanti dimasukkan dalam rekening. Sebentar. Beberapa santriwati balik ke kamar katanya. Ustaz jangan ditutup dulu. Saya pengen ikut katanya. Ikut saham kebaikan. Wah, enggak boleh saya tutup dulu nih, Pak. Tadi mau saya tutup setelah 4 juta ini. Ya. Setelah 3 juta. Qadarullah kok nambah terus ini. Memang kalau bicara akhlul khair itu, Pak ya, bicara orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu nggak akan ada habisnya. Apa boleh nanggung? Total 3.659.000, Pak. Tambah 200 Bapak tadi 3,8, Pak. Kamu tambah lagi, Pak. Insya Allah ya, jangan Pak jadi 400 ya. Jadi 4.059.500, Pak. Waduh, ini gimana ini? Sudah masuk, Pak ya? Masya Allah, 400, Masya Allah. Tambah 200.000 nih. Jadi 3 juta ya. 859.500, Pak. 250.000 lagi. Ayo. Putri, coba cek panitia berapa mbaknya tadi menitipkan hartanya di jalan Allah ini. Monggo. Yang di dalam dulu nih. Kalau di dalam dulu ntar saya tak keluar. Ya, saya tak keluar. Masa ibu-ibunya, mbak-mbaknya nggak ada yang mau nih sejadahnya nih, nggak ada di marketplace loh, Mbak. Nyari Tokopedia, Shopee, nggak ada.
Putri. Masya Allah, saya mulai khairan. Dari Putri saya hitung dulu ya, mohon maaf. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
12, 13, 14, 90. Sama dengan 5.349.000, Pak. 5.349.000. Kurang berapa berarti ini ya? Kurang 600 lagi loh, Pak. Kok nasib? Ayo, Pak. 600.000 lagi nih. Ayo, kurang 600.000 lagi, Mbak, Bu, yang di dalam. Kalau punya harta yang itu pemberian suami dan kemudian itu memang jatah Anda, nggak perlu ngomong suami, nggak apa-apa kok, Mbak. Ya, itu kan uang jajan, tabungan sendiri. Ayolah ditabung buat beli sejadah ini loh, 600.000 atau 500.000. Silakan, masih ada nggak? Coba masih sebelah kiri, lihat masih ada nggak? Sebelah kiri, saya kasih waktu 1 menit. Panitia coba dicek ke kiri, masih ada nggak yang mau ngasih? Kalau santriwati tadi udah sekian juta rupiah, walillahil hamd, alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin dari ibu masih ada yang mau nutupi biar pas 6 juta ini, ya. Biar beres ini 1 menit saya kasih waktu yang mau nutupi, masya Allah. Masih ada 40 detik lagi. Ayo Bu, insya Allah ya, setiap harta yang Allah turunkan kepada kita itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka berikan yang terbaik untuk Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita berikan untuk Allah, fahuwa yukhlifu, Allah akan menggantinya, itu pasti. Banyak sekali ayat-ayat hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan sedekah, dan semuanya jawabannya adalah pasti dibalik no. Mesti dikembalikan oleh Allah. Mesti dibalikin. Ya, nggak ada kata nggak dibalikin. Ya. Ayo, siapa yang mau nambah? Di dalam kayaknya sudah penat ini ya, sudah habis, sudah sampai di, kalau bahasa kemarin saya ini bilang udah diperes-peres, dan sampai lembar terakhir. Ustaz, oh sudah segitu mampunya gitu kan? Hah? Masya Allah, jazakumullah khairan. Tambah 100 lagi, berarti kurang 500 ini. Ayolah 500 lagi lah. Ditutup. Ini apa namanya, perniagaan kepada Allah. Silakan. 500.000 lagi Bu. Saya belum dengar suara ibu-ibu ini. Masih ada? Ada di sana? Ada di sana. Ibu-ibu, ada nggak? Ditanyain, ada nggak? Ini tinggal 40 detik lagi. Oh tadi udah ya Pak. Baik, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, karena sudah larut demikian yang dapat saya sampaikan. Jazakumullah khairan kami ucapkan atas infak sedekah yang Bapak berikan kepada Himayah Foundation untuk proyek-proyek amal soleh kebaikan kita selama bulan Ramadan ini. Ada pengiriman dai ke pelosok negeri dan juga ada pengiriman para masyayikh untuk menyampaikan dakwah di tengah-tengah masyarakat di berbagai negara dan wilayah Indonesia seperti Sulawesi dan juga Jabodetabek. Maka mudah-mudahan ini menjadi jariah jamaah sekalian di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Semoga semua ini mendapat keberkahan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.